saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan. Kalau perlu yang hadir hanya 15 orang, sisanya divikonkan. Enak amat sih jadi pejabat, harga kamar hotel Seskap Teddy rayakan ulang tahun, ya termurahnya aja tuh, ini termurah 199 juta per malam. Waduh, duit siapa tuh? Duit rakyat. Uang siapa tuh? Uang rakyat? Apa uang pribadi? Masa sih mampu? Kan lagi kunjungan kenegaraan, pasti pakai duit rakyat. Mewah banget ulang tahunnya, Bung Teddy. Halo, gimana nih rakyat Indonesia? Ikhlas nggak tuh? Uang kalian dipakai happy birthday-nya Bung Teddy seharga 199 juta per malam. Ikhlas nggak? Dodol. Paham kan? Paham maksudku kan? Apa jadinya kalau Indonesia nggak punya ibu negara tapi sekretaris pria bernama Teddy? 14 April 2026, dua orang ini tanggal lahirnya sama, tapi Pak Prabowo hanya mengucapkan ulang tahun Ibu Titik Soeharto dari jauh. Kepada Mbak Titi, saya ucapkan selamat hari ulang tahun. Tidak ada perayaan, tapi justru yang dirayakan ulang tahun ke-37 Let Call Teddy. Di sebuah hotel mewah di Paris, padahal sudah dirayakan di Moskow juga. Indonesia seperti tidak punya ibu negara yang hadir. Tapi justru yang paling dekat dengan presiden adalah sekretaris prianya. Bukan Wapres yang paling tahu rahasia negara. Bahkan Wapres cuma dijadikan pajangan karena dia sendiri mengaku tidak punya program. Sementara Seskap Teddy 5 tahun bersama Pak Jokowi. Langsung jadi tangan kanan Prabowo, lengket seperti perangko. Ini bukan kebetulan, tapi dia jadi tali pengikat dua kekuatan besar, Jokowi dan Prabowo. Makanya mereka tidak pecah kongsi. Ingat juga jawaban pokoknya ada, jawaban culas Teddy saat ditanya wartawan, dan ngatain pengamat sok tahu dengan istilah inflasi pengamat. Coba kita bacain komentar publik di momen ulang tahunnya. Dulu Pak Jokowi nggak gini deh. Princess treatment banget manakiknya strawberry, furap minggir waktunya Freddy berlayar, sampai ada meme jalan-jalan untuk berpesta. Jujur ini janggal, coba kalian share video ini ke teman kalian untuk tahu tanggapan mereka. Pernyataan dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menyinggung soal adanya inflasi pengamat. Monggo, Bro. Kalau saya boleh bicara dalam artian sebagai pengamat, ya gitu kan. Pengamat sekarang ini boleh dikatakan, kalau dikatakan inflasi dari mana? Karena kita tahu bahwa dalam sistem demokrasi itu density communication, kepadatan komunikasi itu memang akan banyak sekali, tinggi sekali, padat sekali. Karena ada kebebasan. Sudah ada kebebasan ditambah dengan era digital di mana semua orang punya konten sendiri, punya media sendiri, sehingga mudah untuk mewarnai namanya public sphere atau dunia publik ya, komunikasi publik. Nah, kalau sekarang ada yang alergi dengan jumlah yang banyak, kalau dikatakan itu inflasi, itu aneh. Karena sebenarnya kalau kita mau fair ya, coba demokrasi kita apa yang terjadi? DPR boleh dikatakan jarang sekali kritis atau berani melakukan suara-suara keras kepada pemerintah. Karena ketua umumnya partai-partai yang ada di DPR itu hampir sebagian besar ada di pemerintahan. Yang tidak cuma PDIP, ya kan? Yang tidak di pemerintahan. Tapi itu pun quote and quote, karena PDIP juga ketuanya ada di BIP, ada di ya kan punyanya Pancasila atau badan terkait dengan Pancasila itu. Bu Mega kan ada di sana, di BRIN juga di sana kan gitu. Artinya semua partai kok. Ada yang jadi menteri, itu apalagi itu. Gimana mau partai itu mau berani? Nah, kalau partai-partai yang ada di DPR aja lebih banyak diem karena ketuanya ada di sana, kan nggak mungkin anggota partai itu ngeritik ketuanya dan ketuanya akan diam, kan tidak mungkin. Artinya ini sudah satu institusi rakyat, institusi negara aja udah diem. Itu ada DPR. Nah, kedua kampus. Kalau kita ngomong pengamat itu kan kampus. Kampus di Indonesia ini lebih banyak disibukkan dengan academic bubble. Bubble itu kan kayak echo chambers gitu. Academic bubble itu
mereka bersuara, tapi lebih banyak katakanlah di jurnal ilmiah, di mana rakyat nggak baca jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah yang Scopus apalagi, itu dibaca hanya oleh kalangan kampus aja, akademis juga. Internal. Internal, itu yang namanya academic bubble dia. Tidak punya signifikansi pengaruh terhadap rakyat luas. Karena yang baca hanya kalangan akademisi. Tapi itu oke lah, itu karena memang tuntutan mereka supaya survival mode. Kalau mau supaya aman dari naik pangkat aman dan sebagainya, bisa jadi guru besar ya harus punya Scopus, jurnal Scopus dan sebagainya kan begitu. Itu survival mode. Dan itu memang kayaknya mekanisme itu dibuat untuk membuat kampus itu sibuk dengan academic bubble tadi. Nah sekarang pengamat yang mana? Yang masih berani bersuara itu boleh dikatakan hanya orang-orang yang tidak lagi mengkhawatirkan risiko. Yang masih khawatir dengan risiko biasanya lebih baik diam, lebih baik sibuk dengan survival mode tadi. Jadi sekarang kalau seperti itu kan berarti kan pernyataan yang inflasi dan sebagainya itu hanya karena sensitif aja, itu karena oversensitif kalau menurut saya. Dan sebenarnya di dunia demokrasi, Mas Margi, itu hal yang biasa, kritik, kemudian bahkan kecaman, opini-opini yang katakanlah mengatakan kebijakan ini salah, itu hal biasa. Satu, karena memang jangan-jangan kebijakannya memang salah. Ya kan? Kita tahu berapa banyak janji-janji pemerintah yang tidak tertepati oleh rakyat. Misalnya kayak pemberantasan korupsi. Sampai sekarang juga masih banyak korupsi, kan begitu. Atau penguatan KPK. Sampai sekarang KPK beraninya cuma yang kecil-kecil aja, tapi yang besar-besar yang belum banyak yang terungkap ya, katakan itu masih menjadi persoalan. Kemudian lapangan kerja baru itu juga masih jadi masalah. Nah kalau kondisi seperti itu, lalu rakyat nggak boleh kritis, pengamat nggak boleh ngomong, padahal negara kadang-kadang atau pemerintah kadang-kadang punya kebijakan-kebijakan yang boleh dikatakan aneh. Halo teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, sedang viral sekali nih ya tentang ulang tahun Seskap Teddy, teman-teman. Kenapa saya harus mau ketawa, teman-teman? Karena lagi ramai sekali ya Seskap Teddy ini ulang tahun ya. Ya, mungkin karena beliau ini orang dekatnya Pak Prabowo, tentu Pak Prabowo ya karena rombongan teman-teman tentu merayakan ulang tahun Teddy ini juga ya. Dan ini tuh ramai sekali teman-teman. Kalau teman-teman lihat, saya nggak mau menceritakan banyak hal ya. Teman-teman lihat komentar masyarakat ya kepada ulang tahun Teddy ini teman-teman yang dirayakan Prabowo di luar negeri. Yang ini banyak sekali komentar-komentar yang sangat menggelitik ya. Jadi teman-teman bisa cek ya di media sosial ya apa saja komentar-komentarnya teman-teman, dan itu tidak bisa saya sampaikan di akun YouTube ini teman-teman. Tapi itulah namanya pejabat publik tentu menjadi sorotan publik ya. Apapun yang menjadi yang namanya dilakukan oleh pejabat publik teman-teman ya, ketika itu direkam, disorot kamera ya, masyarakat pasti akan memberikan argumennya, komentarnya dan sebagainya, teman-teman. Jadi itu hal yang biasa saja. Sebenarnya ulang tahun Teddy itu hal yang biasa saja ya sebenarnya. Tapi karena beliau pejabat publik ya jadi ramai, teman-teman. Dan yang menariknya adalah ada lagi rekam jejak Pak Prabowo yang mengatakan jangan ada lagi kegiatan-kegiatan seremoni ya, menghabiskan anggaran ya dan sebagainya, teman-teman, ulang tahun dan sebagainya. Itu malah diputar lagi oleh warganet ya tentang ulang tahun Teddy ini. Bahkan kalau kita lihat di sebuah acara, teman-teman, entah itu acara apa ya kan, banyak sekali orang-orang di dalam sebuah gedung tersebut dan merayakan ulang tahun Teddy. Dan itu menarik sekali, teman-teman, bagaimana ulang tahun Teddy ini ya malah ramai se-Indonesia ya. Kalau tahu ulang tahun Pak Prabowo, teman-teman ya, malah nggak seramai ini ya. Ulang tahun presiden-presiden sebelumnya malah nggak seramai ini, teman-teman. Malah ulang tahun
tahun Teddy ini malah menjadi perbincangan publik ya kan. Ada apa? Ada apa di balik ulang tahun Teddy ya kan, dan warganet memberikan komentar, teman-teman, mengkritik dan sebagainya. Tapi ya itulah teman-teman ya, namanya hari bahagia Bang Teddy ya. Semoga ya sehat selalu, panjang umur, kita ucapkan lah selamat ulang tahun untuk Pak Teddy Seskap. Semoga terus bekerja dan melayani masyarakat. Bagaimana menurut kalian?